Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari skenario VLAN kami dari topologi yang telah kami buat. Nah, sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Fadil Munsir Sakaria dengan NIM 22830829 di sini sebagai moderator dan juga akan memperkenalkan setiap anggota dan apa saja kontribusi yang diberikan. Nah, selanjutnya dari Jorel Jefferson Franciscus Bonai dengan NIM 22830833 yang akan menjelaskan mengenai perangkat apa saja yang kita gunakan beserta dengan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan mengenai teori dari Muhammad Arik Darmawan dengan NIM 22830856. Nah, kemudian Muhammad Nur Hakiki 22830886 yang akan menjelaskan tentang konfigurasi dari VLAN itu. Nah, kemudian terakhir akan ada kesimpulan dari Dewa Jaquis Zales Hanggayuda dengan NIM 22830836. Nah, mungkin sekian dari perkenalan kami dan juga apa saja yang akan diberikan kontribusinya. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang penjelasannya oleh teman-teman saya. Nah, saya persilahkan. Baik, dalam membangun skenario VLAN ini, perangkat-perangkat yang kita gunakan adalah switch, ada PC, dan router. Nah, jadi switch ini merupakan perangkat yang menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam satu VLAN, dalam satu LAN. Switch memiliki beberapa port yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan seperti server, printer, PC, dan laptop, dan lain-lain. Selanjutnya kita punya PC di sini. Nah, jadi PC ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan jaringan yang disediakan oleh server. PC juga terhubung ke jaringan lokal melalui switch. Dan terakhir kita punya router di sini. Jadi merupakan perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda subnet. Router memiliki dua port Ethernet yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan. Baik, kurang lebih segitu aja untuk perangkat-perangkat yang kita gunakan dalam skenario VLAN ini. Selanjutnya untuk teori akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Arik Darmawan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan teori tentang VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah suatu teknologi jaringan yang memungkinkan Anda untuk membagi suatu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Secara definisi, VLAN adalah kelompok perangkat pada satu atau beberapa segmen jaringan yang dapat berkomunikasi seolah-olah mereka berada di dalam satu jaringan fisik, meskipun sebenarnya mereka mungkin berada di berbagai bagian jaringan. Oke, tujuan utama VLAN adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan manajemen jaringan. Dengan menggunakan VLAN, administrator jaringan dapat mengatur dan mengelola lalu lintas jaringan dengan lebih efisien. Segmentasi jaringan VLAN memungkinkan segmentasi jaringan logis yang memungkinkan kelompok perangkat yang terkait satu sama lain untuk berkomunikasi secara efisien tanpa terpengaruh oleh perangkat-perangkat di luar VLAN tersebut. Keuntungan VLAN ada yaitu pertama isolasi, mengisolasi kelompok perangkat untuk meningkatkan keamanan. Lalu fleksibilitas, kemampuan untuk mengubah konfigurasi jaringan tanpa harus memodifikasi fisiknya. Lalu yang ketiga, manajemen lalu lintas, memungkinkan manajemen lalu lintas yang lebih efisien. Secara implementasinya, VLAN yaitu menggunakan port based LAN, yaitu mengatur VLAN berdasarkan port switch, yaitu port yang terhubung ke perangkat. Lalu bisa menggunakan 802.1Q atau .1Q ya, sering kita pakainya. VLAN tagging, membubui tag pada paket data untuk mengidentifikasi keanggotaan VLAN. Atau bisa menggunakan MAC based VLAN, mengelompokkan perangkat berdasarkan alamat MAC mereka. Di VLAN juga ada yang namanya inter VLAN routing,
Jika Anda memiliki beberapa VLAN, Anda memerlukan suatu cara untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN. Ini dapat dicapai melalui routing antar VLAN atau menggunakan perangkat layar 3 seperti router. Lalu ada konsep trunking pada VLAN. Trunking adalah metode untuk mentransmisikan data dari beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik. Ini umumnya diterapkan menggunakan protokol tagging seperti 802.1q. Lalu ada VLAN default. Beberapa switch memiliki VLAN default yang mencakup semua port dan memungkinkan perangkat terhubung berkomunikasi tanpa batasan VLAN. Ini disebut juga sebagai VLAN default atau kita sering sebut juga VLAN natif. Ya, itu saja teori dari saya. Akan dilanjutkan penjelasan konfliknya oleh Muhammad Nur Hakiki. Oke, melanjutkan teman saya Muhammad Arik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasinya. Nah, jadi pada skenario VLAN ini saya menggunakan VLAN router on stick atau VLAN yang dia itu akan membawa tiga interface ini, VLAN 10, 20, dan 30 yang dia itu akan melakukan trunking dari VLAN yang 99 ini. Nah, pada skenario ini kita lihat switch-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ketiga VLAN, ketiga areanya kita bagi dengan 192.168, 10.0/24, 20.0 dan 3.0. Nah, itu akan saya beri nama staff, dosen, dan mahasiswa dengan nilainya 10, 20, dan 30. Nah, konfigurasi ini akan dimulai dari routernya sendiri. Nah, di router itu dia akan memasukkan IP pada subinterface-nya. Nah, itu pada subinterface gigabit 0/0 ini. Nah, pada subinterface ini dia akan masukkan VLAN-nya yaitu 10, 20, 30 sesuai dengan IP yang ada. Kemudian ketiga tag VLAN ini atau VLAN tagging ini akan dibawa oleh native. Jadi native ini dia prosesnya adalah melakukan trunking atau istilahnya nge-bridge atau menjembatani proses VLAN yang terjadi gitu. Jadi dia itu akan melakukan allow atau melakukan mengizinkan ketiga VLAN ini untuk lewat ketiga jaringan yang terisolasi berbeda. Nah, kemudian pada switch kita tinggal melakukan switch port mode akses atau kita akses pada seperti ini ya. Nah, di sini kita mode akses pada setiap port yang terhubung gitu. Pada PC 0 dan PC 1 ini ada FA1, FA01 dan FA1, FA2 dan FA3, 4 dan 5. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk percobanya kita langsung dengan message aja mungkin. Nah, ini untuk antar jaringan dia sudah terhubung. Dari VLAN 10, 20 atau 30. Mungkin kita coba juga dengan ping langsung ke jaringan VLAN yang berbeda. Nah, di sini sudah terhubung ke gateway, sudah terhubung ke kliennya. Di VLAN ini sudah berhasil dikonfigurasi untuk langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sebenarnya apa manfaat dari si VLAN ini sendiri? Jadi ketika kita menggunakan VLAN, kita itu bisa menghemat device yang kita gunakan. Seperti di sini, kita tuh hanya perlu satu kabel router aja pada konversi routing stick ini. Dan satu kabel ini dia akan membawa 3 jaringan secara bersamaan yang kita bridge pakai VLAN terang tadi yang 99 ini. Nah, itu akan lebih efektif dan memudahkan untuk mengelompokkan dan mengkonfigurasi setiap jaringan yang kita punya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk konfigurasinya. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk kesimpulan. Baik. Untuk kesimpulan dari kelompok kami adalah penggunaan VLAN dapat memudahkan manajemen dari jaringan untuk menciptakan jaringan yang lebih terstruktur, andal, dan aman. Sehingga dapat menghindari masalah seperti loop dan juga sekian kesimpulan dari kelompok kami. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menjelaskan, dan juga mungkin kita telah sampai di penghujung presentasi kita. Nah, untuk penutupnya mungkin seperti penutup
moto pada prodi kita, yaitu prodi Tekom adalah prodinya para juara. Akan ada sedikit kata-kata, yaitu modern problem require modern solution. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam.